Ini kisah saat hidup di villa mertua bersama istri yang sedang mengandung dan mertua yang menjanda, yang memang terkadang akan menimbulkan masalah. Apalagi bila ibu mertua berani menggoda menantunya untuk menemani dia. Izinkan aku bercerita semua ini. Aku punya pengalaman yang mungkin sangat jarang terjadi. Diriku sudah lama terjerat masalah ini dan selalu berusaha lepas, tetapi selalu aku kembali terjerat dengan masalah ini, seperti tidak bisa lari. Ini persoalannya adalah ibu mertuaku. Aku sudah menikah selama hampir 10 tahun dan dikaruniai satu anak yang lucu. Ibu mertuaku sudah berstatus seorang janda yang relatif masih cantik, dan memang kuakui dia mempunyai daya tarik lain daripada yang lain. Dan di awal pernikahanku dengan istriku Leni, segalanya begitu baik. Ibu mertuaku memang selalu berpakaian sopan dan tidak pernah bertingkah aneh. Tingkah lakunya selalu penuh sabar dan santun, dan banyak memberikan manfaat yang baik. Dan memang ibu mertuaku banyak disukai ibu-ibu RT di sekitar rumahnya. Aku akui sampai sekarang aku belum mampu mempunyai rumah sendiri, guys. Sejak awal pernikahanku, aku tinggal di rumah mertuaku, guys. Istriku adalah 3 bersaudara. Kakaknya juga perempuan, ikut suaminya di pulau lain, dan satunya di kota lain. Sehingga memang ibu mertuaku kasihan kalau ditinggal di rumah sendiri tanpa ada yang menemani. Sangat renyuh hatiku. Perlu diketahui, pada saat itu memang aku selalu hormat pada ibu mertuaku, dan aku juga sangat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan di lokasi rumah ibu mertuaku, sehingga aku cepat diterima sebagai warga yang baik di situ. Pada waktu itu aku sudah kerja di salah satu usaha. Letak kantor dan rumahku, yaitu rumah ibu mertuaku, sangat jauh, boleh dikatakan berbeda kota, sehingga aku selalu harus berangkat ke kantor pagi-pagi subuh. Hal ini memang sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang wajar. Hari demi hari berjalan wajar dan istriku mulai mengandung anakku yang kedua. Setiap pagi apabila aku pergi ke kantor, istriku belum bangun. Terkadang sampai aku berangkat seperti biasa, dia belum bangun. Tetapi mertuaku selalu sudah bangun dan sudah rapi, dan membantuku dengan menyiapkan sarapan. Semuanya berjalan baik, sampai suatu hari ketika aku bangun tidur, ibuku biasanya baru selesai mandi dan beres rumah, tetapi tidak seperti biasanya. Sekali ini kulihat ibu mertuaku keluar dari kamar, kelihatan lain dari hari-hari sebelumnya. Peristiwa itu memang tidak terlalu menjadi perhatianku, karena dia adalah ibu mertuaku. Besoknya terjadi hal yang sama. Ibuku keluar dari kamar pada saat aku baru bangun dan duduk di ruang tengah, dan sekali ini baru menarik pantauanku. Dia kelihatan cantik sekali dan lebih enak dipandang dari pagi hari sebelumnya.
Yang mengkhawatirkan adalah hal ini mulai mempengaruhi pikiranku. Namun diriku selalu berhasil mengusirnya. Anehnya, peristiwa seperti ini, aku baru bangun dan ibu mertuaku yang kilaf selalu terulang. Dan yang lebih lagi, beberapa minggu kemudian, pada saat aku baru bangun, ibuku seperti biasa keluar dari kamar mandi dan seolah menjadi kebiasaan. Aku selalu memantau ibu mertuaku, tapi sekali ini ibuku malah jadi daya tarik sendiri. Aku akui memang ibu mertuaku masih terbilang muda, atau orang mengatakannya awet muda. Ibu mertuaku hanya senyum-senyum tanpa bersalah lewat di depanku dan masuk ke kamarnya. Kebiasaan ini kembali menjadi rutin. Yang seolah-olah dibuat-buat antara ibu mertuaku yang sedikit berusaha menggodaku dan aku yang malu-malu berusaha memantau. Sampai suatu ketika seperti biasa, ibuku lewat di depanku dan masuk ke kamarnya, dan memang pintu kamarnya tidak pernah ditutup rapat oleh mertua. Selalu dibiarkannya agak renggat sedikit, seolah lupa dan di dalam kamar ketika ibu melakukan aktivitas bersolek dan aktivitas lainnya. Tetapi kadang aku menangkap lirikan matanya yang sekejap melihat seperti ingin tahu apakah aku memperhatikannya atau tidak. Ibu mertua kadang-kadang di dalam kamarnya itu, ibuku mengurut kakinya seperti pegal atau apa, aku tak tahu, sambil duduk di pinggir kursi. Kadang aku seperti melihat lirikan mata mertua lagi, dan dia sekejap dan seolah merasa senang kalau mengetahui bahwa aku memperhatikan pada dia. Dan keadaan di tiap hari memang gak ada perubahan, sehingga istriku juga tidak mengerti apa-apa tentang semua hal ini. Kejadian lain sering terjadi dan segalanya jadi tidak wajar lagi kalau aku tak sengaja menyenggol dengan ibu mertuaku. Selalu ada perasaan aneh. Tapi ibu mertuaku cuek-cuek saja. Demikian berlangsung terus. Aku sering tidak sengaja menyenggol ibu mertuaku dan dia seperti merasa nyaman. Demikian terus sampai anakku lahir dan sampai ketika anakku berumur 4 bulan. Pada suatu hari aku pulang kantor pagi-pagi karena aku akan mendapat shift malam. Karena ada order mendesak, di rumah hanya ada ibu mertuaku karena istriku sedang pergi ke rumah temannya bersama anakku. Dan biasanya kalau istriku ke rumah temannya, kadang sore baru pulang. Aku hari ini berencana untuk membetulkan listrik di rumah depan. Di saat aku berusaha mengecek kabel yang di tembok di kamar, kulihat ibu mertua aku lagi masukkan bajunya yang habis disetrika ke dalam lemari istriku.
Aku mencoba mengambil kabel di tembok di belakang lemari yang semrawut yang sudah copot dari atas, dan secara tidak sengaja tersenggollah mertuaku. Aku kaget dan mencoba menarik tanganku, tetapi batal karena anehnya ibu mertuaku tidak berusaha menggeser supaya aku tidak terhalang. Dan mertuaku kembali sibuk mengurus baju yang sudah disetrika. Aku juga seperti pura-pura gak tahu dan ku tarik-tarik kabel itu untuk aku betulin. Dan tiba-tiba ibu mertuaku memandangku aneh tajam, hanya namun cuma sebentar, kemudian kembali sibuk mengurus baju di lemari. Perlahan-lahan ku tarik tanganku dan ku pindahkan. Aku yakin ibu mertuaku bisa membaca maksudku. Ibu mertuaku terus saja diam dan justru seolah-olah memberi aku kesempatan. Aku yang memang sudah punya pikiran ngeres itu, kembali aku mendekati ibu mertua. Saat itu memang kondisi sangat sepi dan hanya ada kami berdua. Aku yang merasa ini kesempatan bagus. Dengan sedikit sentuhan lembut namun pasti, tanpa basa-basi, aku langsung melakukan sedikit papap sama ibu mertua di kala itu. Sambil memperhatikan ke arah luar rumah melalui celah jendela, agar aku tahu jikalau suatu saat istriku kembali dari rumah teman. Kejadian itu berlangsung sekitar 2 jam dan akhirnya kami menyudahi permainan kami di saat istriku kembali pulang.